setiap mujahadah dipasang barang motor itu seneng apa betul? Tolong juga pasang terus ya. Besok satu saat dipasang TV, HP, rondo. Allah menciptakan makhluknya itu jenisnya ada dua, makhluk hidup dan makhluk yang mati. Makhluk hidup jenisnya juga ada dua, hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Ini yang datang berakal apa enggak? Penyakit yang berakal itu siji, senengannya ngakali. Yang berakal itu juga ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Maka walaupun dia berakal, ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Muslim jenisnya juga ada dua, Muslim dia punya iman yang disebut mukmin, dan Muslim yang mungkin tidak punya iman. Jadi KTP-nya Islam tetapi tidak punya iman. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Yang mukmin itu juga ada dua, yang beriman itu juga ada dua, imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua, nabi yang sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Berapa jumlah nabi? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih. Jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jumlahnya 124.000 nabi. Dan yakin gak ada yang hafal. Paling yang dihafal cuma 25. Itu pun nabi dan rasul. Kalau 124.000 nabi, saya yakin gak ada yang hafal. Berapa yang menjadi rasul? Sekitar 3.000. Nah, berapa yang wajib diketahui? 25. Tafsiru khamsatin wa isrina lazim ulamu kalafin fa'ahakir watanin hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayyubu tada Syuaib wa Harun wa Musa wa Yasa'dul kiri Dawudu Sulaiman Taba Iyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Khatimun Dahoya alaihi salatu wassalamu wa alihi madamatil ayyam. 25. Lah kalau bocah TPA tadinian itu diganti kanthi lagu balon itu ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Dzulkifli. Sampai dia lucu, kaget kok sing dicekel cangkem ini. Kaget itu di dada karena jantung tepatnya di dada. Kaget mau cekel cangkem apa jantungmu ning cangkem. Nah, rasul jenisnya juga ada dua, rasul yang mendapatkan ulul azmi dan rasul yang tidak mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi ada 2 mbahmu 5. Siapa itu? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kabeh Nabi dan Rasul itu mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, dari 5 Nabi ini siapakah yang terbaik? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
di mana letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Lah nyeritake kehebatan Nabi Muhammad, semua tinta kalau untuk melukiskan keindahan akhlak Muhammad tidak akan pernah cukup untuk menulis di sebuah buku. Sebegitu mulianya akhlak Rasulullah. Saat ini awake dhewe umat Kanjeng Nabi. Hebatnya di mana? Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud terbaik itu apa? Nomor rupane boten. Apakah kita orang Indonesia dianggap umat terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah karena wujudnya? Enggak. Apa salah satu ciri-ciri dari kehebatan umatnya Muhammad? Kenapa dikatakan umat Muhammad itu adalah umat terbaik? Kenapa dikatakan umat terbaik? Satu alasan, yang pertama, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat terakhir, tetapi Allah akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga yang pertama kali sebelum umat yang lain. Moga-moga termasuk kula panjenengan. Saya besok kalau masuk surga anak-anak band kan saya ajak. Tapi ya itu aku ning surga kalau bidadari awakmu ngeband tok. Malah ngiringi wong kelon. Begitu streaming matamu kelon lagi streaming. Bosok utak kayak ini. Kelon kok bisa streaming. Makanya mau masih pandemi, sekarang nggak apa-apa virtual, kamu menikahnya virtual. Jadi kelonnya yang virtual. Mau belok-belokan tok. Anaknya dia apa di-download? Anaknya di-download. Orangnya di broadcast, malah kayak itu rondo tangga. Umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir, tetapi oleh Allah dimasukkan surga pertama kali, bahkan dibandingkan umat-umat terdahulu termasuk umatnya Nabi Adam, Nabi Musa dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya adalah kalau masuk surga pertama kali, tapi kalau masuk neraka pertama kali. Rungokno kuping. Itu umatnya Nabi Muhammad. Dan hebatnya lagi apa umatnya Nabi Muhammad? Umat-umat terdahulu begitu punya salah dan dosa langsung diazab oleh Allah. Contoh umatnya Nabi Lut. Napa penyakit umat Nabi Lut ini? LGBT. Kayak ini kayak seperti LGBT. Laki ganteng bini 3. Amin. Tapi bohong. Amin lagi. Jadi nyuwun sewu, umatnya Nabi Lut itu punya penyakit LGBT. Lanang suka sama lanang, cewek suka sama cewek. Dan Allah bilang ini, zina itu dosa besar, LGBT jauh lebih besar. Mila tolong anak-anak kita pergaulannya dijaga. Walaupun saya punya keyakinan sekarang para suami, para laki-laki itu suka sama cowok, yang salah istri. Kenapa Gus? Karena begitu keluar dari rumah istrinya bilang sama suaminya, "Pak, tolong jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Bener tuh, "Mah, Pak, awas kalau main cewek." Akhirnya main cowok. Maka saya nggak pernah mau mengatakan diam itu mas. Karena kalau diam itu mas berarti selingkuh itu mas. Kenapa? Karena biasanya orang selingkuh itu diam. Sangel. Waktu adalah uang. Makanya kalau kamu ngajak keluar teman, ayo kita keluar. Sorry nggak punya waktu, berarti dia tidak punya waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Ini banget sih. Nah, karena kemuliaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ketika punya salah dan dosa tidak langsung diazab, tapi dikasih kesempatan untuk bertobat. Coba umatnya Nabi Lut langsung diajar sama Allah.
Begitu dia melaksanakan dosa besar LGBT, lesbi, gay, apa namanya, bisek dan transseksual. Hati-hati nih, ini penyakit-penyakit di kota besar. Saya sering ditanya, Gus, sebenarnya jenis kelamin banci itu ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu unsa. Dalam fikih itu unsa itu berjenis kelamin dua. Kemudian dia dilihat oleh dokter lebih cenderung mana, cewek atau cowok. Contohnya Andi Manganang, pemain bola voli itu tadinya dianggap cewek, ternyata setelah dilihat oleh dokter dia dominan cowoknya, maka kelamin perempuan ditutup, yang ditonjolkan kelamin laki-lakinya. Itu namanya homsa. Kalau banci itu nggak ada, banci itu sebenarnya lanang, tetapi salah pergaulan. Gitu loh. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah sering mengajar sama teman-teman banci. Itu lanang. Ayo sholat, bah, tapi nyuwun saya nggak bohong kena matamu. Lanang sholat cari muka mana? Lah biasanya terjadi kebencian itu kenapa? Karena salah pergaulan. Kancane melambai, ikut-ikutan, akhirnya melu-melu banci. Nyuwun sewu. Gak ada orang yang terlahir banci itu, saya yakin gak ada. Wong ayatnya jelas kok, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Kalau memang jenis banci itu ada, pasti disebut. Maka saya yakin itu adalah orang yang salah pergaulan. Bahkan saya tuh punya banyak temen nih, menikah dengan perempuan, begitu tengah-tengah pernikahan itu jadi banci. Ternyata apa yang penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia trauma dengan istrinya yang terlalu galak. Wih, kalau itu galak, rungokno aku pengen. Jadi kalau kamu galak, itu berpotensi menjadikan suaminya menjadi banci. Gitu. Ya Allah. Salah pergaulan ya. Jadi kalau istri suka marah-marah sama suami, lah suaminya bisa berlainan orientasi, salah orientasi. Makanya tolong para istri jangan terlalu galak dengan para suami. Suami itu gak usah kamu galakin, insya Allah mati sendiri. Mati gitu. Laki-laki sama perempuan tuh matinya duluan mana sih? Aku tanya ibu-ibu, Bu, lebih dulu mana kematian laki-laki apa perempuan? Persis laki-laki. Itulah faktanya kenapa lebih banyak janda daripada duda. Kenapa suami itu cepat mati? Karena stres digalaki sama istri. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabnya hijau insya Allah. Gue parah. Suami itu disayang-sayang saja itu. Kan kita sering bilang toh, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Di musim pandemi seperti ini, Mas, para istri itu sekarang sudah pintar nyari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen ketahuan. Nyari uang gitu. Perempuan kok dilawan. Dan sekarang ibu-ibu jamaah Al-Kindiliyah itu sudah pintar jualan gara-gara pandemi. Jadi hari Senin jual karung, hari Selasa jual gelang. Saya dulu punya teman jenderal umroh sama saya. Begitu mau wudhu di Masjid Nabawi itu, Gus tolong bajuku cekelong. Dia wudhu, sakunya saya rogoh, ada uang $5.000. Akhirnya uangnya saya ambil. Begitu keluar dari tempat wudhu, dia bingung, loh kok uangku nggak ada ya? Tak jiko dah. Dia bilang apa? Dancuk 2 siang. Loh, 2 siang gimana? Neng omah konangan bujuku, neng konangan awak. Perasaan itu gak enak perasaan.
Jadi gak ada jenis baji. Umatnya Nabi Lot langsung diazab oleh Allah. Lagi umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh, Kan'an dan kawan-kawan juga langsung diazab oleh Allah. Makanya itu saya sering mencontohkan dalam Al-Quran itu ada 5 gambaran keluarga. Ada beberapa tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ciri-cirinya apa tuh? Suaminya baik, istrinya jelek. Yang kedua, gambaran keluarga Fir'aun. Suaminya jelek, istrinya jelek. Baik. Yang ketiga, gambaran keluarganya Abu Lahab. Suaminya jelek, istrinya baik. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Nah, pertanyaan untuk ibu-ibu, Anda pilih mana? Tipe keluarganya Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Jadi malu itu begitu. Rasul Nabi Ibrahim, Fir'aun rapopo. Umatnya Nabi Musa ngayal azab semuanya. Tapi umat Nabi Muhammad begitu dia punya salah dan dosa, apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Bani Adam punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang salah dan dosa adalah bertaubat. Dan hebatnya lagi umat Nabi Muhammad itu apa nih? Umat Nabi Muhammad begitu dia niat berbuat baik, belum dilakukan sudah pahala. Bulan depan akad paing mujahadah. Malam ini Anda sudah niat. Bulan depan akad paing saya akan datang. Baru niat sudah dihitung pahala. Kurang enak apa aja. Anda pulang dari sini niat. Bojoku ning omah ngenteni dhewe. Tekan omah langsung tak tubruk, tak tolong. Baru niat pahala. Mau tubruk tenan tambah pahala. Enggak jadi kamu tubruk, enggak dosa. Tuh, enak banget. Makanya Bunda niat saja. Selesai ngaji, aku mau nubruk apa? Masuk kamar langsung tul jalinak orang nutul ora penak. Nutul proses penak sing ditutul dangak-dangak. Aku suwe ada yang ya. Coba. Orang berbuat baik satu, umatnya Nabi Muhammad kelebihannya apa? Diganti 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Berbuat baik satu dibalas 10. Bahkan kalau Al-Baqarah orang sedekah satu bisa jadi 700. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah ila akhir ayat. Coba, begitu indahnya umatnya Nabi Muhammad. Tuh Pak, bangga nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Kurang apa tuh? Hebatnya lagi apa? Orang berbuat dosa, sudah berbuat dosa saja tidak langsung dicatat oleh malaikat. Suruh dulu kata Allah. Jadi begitu umat Nabi Muhammad berbuat dosa, mau ditulis oleh malaikat, Raqib dan Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Begitu mau dicatat, Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, jangan dulu. Loh, ini berbuat dosa Tuhan. Gosek sing sabar bro. Ditunggu sampai kapan? Sampai dia mendengar suara azan. Kalau dia mendengar suara azan kemudian kembali kepadaku, ku ampuni dosa-dosa. Akhirnya berumah dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu umat ini kembali, ingat dengan dosa-dosa yang dia bertaubat, langsung dihapus dosanya sama Allah. Terus balik dengan hapus. Kalau dia nggak kembali, mau dicatat sama malaikat, Allah mengatakan kepada malaikat, stop. Loh, kenapa Tuhan? Tunggu sampai besok hari Jumat. Barangkali besok ketika dia sholat Jumat akan datang kepadaku dan memohon ampun kepadaku, kata Allah. Maka dikatakan yaumul Jum'ati sayyidul ayyam wa a'dhamu min idul fitri wa idul adha. Bahwa hari Jumat adalah merupakan tuannya hari yang keutamaannya lebih agung dibandingkan Idul Fitri dan Idul
Adha. Maka kenapa sholat Jumat hukumnya wajib, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi lucunya sugeng lah Idul Fitri makan bisa itu Jumatan micak bisa. Coba. Uangnya teko ae. Teko. Nek arep dhewe ku nek. Ini tenan. Coba. Begitu hari Jumat dia belum datang, apa kata Allah? Ketika malaikat mau mencatat, Allah mengatakan kepada mereka, stop! Loh, ngapain lagi Gusti? Tunggu sampai besok hari raya Idul Fitri. Barangkali dia pasti mau bertobat sama aku, kata Allah. Begitu malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ingat, begitu malam takbir biasanya banyak orang menangis. Oh, pokoknya rondo nyaran. Tahun kemarin saya masih bersama suami, sekarang saya tidak punya suami. Kalau dia Idul Fitri belum kembali kepada Allah, ditulis sama malaikat masih dilarang. Malaikat, nanti dulu, sabar. Kapan? Tunggu sampai dia menikah. Bagi yang belum menikah. Makanya kenapa orang itu kalau mau menikah, kita diperintahkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dia menikah, tetap belum kembali kepada Allah, baru Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat, tulis dan kasih dia masalah. Maka jangan kaget. Biasanya keluarga muda yang sebelum menikah dia tidak ada masalah, begitu menikah justru ada masalah. Kenapa? Karena itu merupakan hukuman dari Allah atas akumulasi dosa yang kita berbuat. Makanya coba sebelum menikah kamu perbaiki dulu, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang belum menikah nggak ada masalah, begitu menikah kenapa justru ada masalah? Itu adalah merupakan hukuman dari Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum mau bertobat kepada Allah. Maka para jomblo, ayo sebelum menikah dandani dulu. Ingat, jomblo itu single itu prinsip, jomblo itu nasib. Cinta memang tidak memandang warna kulit, tapi cinta memandang warna duit. Dan itulah alasan kenapa semua gambar uang ada gambar cewek menari. Uang 100.000 ada gambar cewek menari, 50.000 ada gambar cewek menari, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000 pasti ada gambar cewek menari. Satu-satunya uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu uang, Rp1.000. Pak Timurah bawa pedang. Bapak-bapak bawa pedang, namanya Pak Timurah. Kenapa semua pecahan uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Maka saya sering mengatakan cewek itu hatinya seperti rekening bank. Kenapa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Kalau jamaahku kita akor, bah itu kenapa sih kalau istri di sinetron Indonesia kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kok pengen bojomu sabar? Bayar. Malah susun jelo susu. Lah malah kayak sarekem kan. Ketonto. Ketonto ini terbantah. Ini umat Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian malam hari ini saya berbahagia, pasang panci, pasang wajan, pasang apa-apa supaya jenengan senang dalam rangka saya membahagiakan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih buah, tak bagi menjenengan, rasa rebutan, duduk saja rezekimu mesti tekan. Betul ngadu, kalau belum rezekimu kelewatan. Tak kasih lengkap rezeki deh, menjenengan paham. Lama-lama dia bukan potong kaki. Ini hadiah dari Karimun Jawa nih. Pulau ini itu Karimun Jawa mah dipangan ombak atau bunda itu. Ombaknya emang meter but akhirnya pulau balik. Apa pengen? Oh roh. Kita rambut apa jambul nih? Kamu siapa namanya? Haji. Haji siapa? Seperti Haji. Haji. Kok ya orang Haji? Kamu dari mana? Dari Magelang. Mau ngapain di sini?
Apa? Oh, kamu mau mualaf? Orang ngomong. Setiap pengajian itu ada mau syahadat Mas ini. Yang mau syahadat siapa saja? 1, 2, 3. Bertiga ini. Suami istri, anak? Bukan. Bukan. Ini sama ibu siapa namanya? Hah? Kartika. Wow. Namanya tidak seindah orangnya. Ngece. Bapaknya siapa namanya? Rudi. Rudi siapa? Rudi. Rudi apa matamu? Sok tahu. Sebagai Pak Ruby. Awalnya guru dari gede. Awalnya guru? Dari gede. Dari gede. Matamu dari cilik geng gitu. Ini kan cuma gede gitu. Kalau aku tongkat udah menyono. Allah bentuknya dong kata sekarang tangannya rondo. Nah, ini ayo, Aku ngerti. Aku nggak ngerti. Dong kates, kayak dagingnya. Oh, tangannya rondo kayak dagingnya. Rondo yang ngerti ya. Nanti masih menjadi saksi ini ya, saksi mualaf. Tawain konsep rezeki. Imam Syafi'i itu mengatakan rezeki itu harus dicari. Imam Syafi'i. Kalau nggak cari nggak kerja nggak mungkin kamu dapat rezeki, kata Imam Syafi'i. Tapi kata gurunya Imam Syafi'i namanya siapa? Imam Malik. Beda lagi. Enggak. Rezeki itu nggak usah dicari. Kalau memang sudah rezekinya pasti datang. Kalau gampangnya nggak? Satu saat Imam Syafi'i dapat job untuk memanen anggur di kebun anggur yang cukup luas. Akhirnya dia berangkat. Pulang dikasih sekeranjang anggur. Anggur yang dia dapatkan dari dia bekerja dibawa pulang ke rumah gurunya Imam Malik. Begitu sampai rumahnya Imam Malik, anggur dimakan sama Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, guru, ini loh teori saya benar. Apa? Bahwa rezeki itu harus dicari. Gara-gara saya bekerja, saya mencari, saya bisa pulang membawa anggur dan anggurnya bisa saya makan sama Anda guru saya. Apa jawaban Imam Malik? Benar, tapi teori saya juga nggak salah. Nggak usah cari kalau rezekinya pasti datang. Buktinya saya nggak kerja bisa makan anggur. Jadi nyuwun saya mulai ini kalau rezekimu, gue rasa ngadep kebagian. Aduh guys. Malah gue ngeresek barang. Wah, ya apa kalau belum rezeki nggak bakal kena. Contoh jodoh itu dari SMP sampai kuliah pacaran terus. SMP pacaran, SMA pacaran, kuliah pacaran. Begitu mau nikah gak jadi, putus, malah akhirnya penggo ngepek tombol, pecol ngepek toncol. Pek lur, sepek, muda, pek so dipek, musuh. Maka saya bilang, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Iya. Surat matamu curhat dulu. Ini punya Gus Miftah malam hari ini. Mungkin kamu tidak bisa menikah dengan orang yang kamu sebut namanya di dalam doamu, tetapi mungkin kamu akan menikah dengan orang yang diam-diam menyebut namamu di dalam doanya. Itulah kenapa Bunda kelopak-kelopak sama Abah. Karena cewek itu kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa laki-laki suka gombal. Laki-laki kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa cewek harus pintar dandan. Nah, menurutku rahasia nih. Lu ngono iki. Terus jangan kaget, kadang-kadang ada laki-lakinya jelek, istrinya cantik, mergo cangkeme sing lanang gaweane gombal. Kalau aku suka tak ajar gue, kok masih ngomong gitu? Itu rezeki gurine lah. Kamu tak kira ngalamu sih mau rezeki gurine, karena kamu terlalu nafsu sama aku.
gula perlu seneng gula, mulai aku begini gula sing oke. Masyaallah abi-abi. Orang ketika itu boleh meneh, Bun. Ada nanti pasar gua ini mana? Jadi jangan jauh, kalau sudah datang mesti kenal. Contoh begini loh, orang makan begini, kayak contoh. Apakah yang ditangani pas rezeki saya? Belum tentu. Loh, contoh lagi loh, tiga. Yang benar-benar rezeki itu apa? Yang sudah masuk ke dalam mulut kita. Kita ajar loh. Ini benar contoh. Yang sudah di tangan saja belum tentu rezeki. Buktinya masih bisa jatuh. Makanan di piring itu belum tentu rezeki, Mas. Buktinya apa? Kadang-kadang sudah dimakan saja masih muntah. Makanya kenapa? Oh, itu tanah saya, rezeki saya. Oh, belum tentu. Maka dikatakan semua adalah titipan. Karena belum tentu. Ini masih bisa jatuh. Karena gini. Pilih anggur atau pilih apel, cewek? Apel, anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi cewek lebih pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Bunda tahu bedanya jeruk sama kamu? Nah, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya, nyanyi tak lagi baru bagi jeruk, bari yang mau saja kita sahagati. Ini orang rampung mengajar. Ayo lagu apa? Apa namanya? Kalau sego. Maksa ingsun lagu nesta ya orang kelawan mekak sugeng anti wonten harus rupan itu apa rumah Siapa nyanyi? Galih nyanyi galih. Oh. Aku jalan banser, si belakang dikasih salah ini satu. Yang di belakang sana di jalan kasihan. Banser. Ser. Baca-baca laser orang aja. Ini dibawa di belakang sana kasihan. Di belakang. Rasa rebutan. Menjalo miskin. Elah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo. Rumah sawah ingsun aku bisa kelawan Mekah
dulu semuanya, sahadat dulu. Yang sahadat siap-siap. Agak sini enggak apa-apa. Dari sini. Dari sini aja, nanti lagi yang lain. Ini kan sampai sini. Mas jadi saksi ya. Nanti kalau tangan di. Satu lagi. Ayo dua lagi punya, 3 orang. Bareng aja. Kawan semuanya duduk. Ini kita mau prosesi syahadat untuk 3 orang malam hari ini. Tenang dulu, niki umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tambah telu dalu menika nggih. Santri ambil Quran di atas 3. Santri ambil Quran di atas. Udah ada. Saat sini Mas ini. Oke, nanti dulu kan belum bisa lagi. Mas Aji kenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Nama saya Subur Setiaji. Siapa? Setiaji siapa? Subur Setiaji. Subur Setiaji. Dari mana Mas Subur? Panggilannya Aji Mas Subur? Aji. Mas Aji dari mana? Dari Magelang. Magelang. Agama sebelumnya apa? Saya lahir dari agama Putri. Terus saya dulu Pak D saya di Bandung. dulu dari Jadi itu Pak D saya agama Kristen. oh Kristen. Terus sekarang kenapa pengen masuk Islam sekarang? Ya karena saya merasa Mikir atau tidak? Mikir atau tidak? Kenapa? kecewa masuk agama ini. Kenapa kecewa? Ya, karena hidup jadi nggak tenang. Oh, Banyak masalah. kalau bisa kalau kamu masuk Islam jangan menghina agama kamu sebelumnya ya. Iya. Kamu nggak boleh. Orang Islam tidak boleh menghina agama lainnya. Iya. Kamu boleh masuk Islam tetapi tidak boleh menghina sebelumnya. Iya. Itu namanya orang yang tidak bisa move on. Nggak bisa move on. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Kenal Gus Miftah dari mana? Dari HP. Dari HP YouTube. dari YouTube. Wow, wali YouTube. Iya. Rata-rata dari YouTube. Yang kedua, Bapak Rudi. Rudi siapa namanya? Rudi Atmoko dari mana Pak Rudi? Dari Prokas Gebang. Gebang Baru. Agama sebelumnya apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kenapa pengen masuk Islam? Sekarang usianya berapa Pak Rudi? 52. 52. Kenapa setelah 52 tahun baru pengen masuk Islam alasannya apa? Saya sudah hampir 17 tahun nggak kerja. Oh itu juga kenapa? Bisa dalam. Udah. Kenapa? Nggak tahu. Agak dekat aja mikirnya. Lalu agak lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di HP. Yang lihat siapa di YouTube? Bisa. Oh Gus Miftah. Atau ada suatu Daniel. Oh, lo tanggung Miftah bosok ya nggak damai mana anda. Sedang kamu sok halus ya, sedangkan ngerasani tanda nih. Saya itu sering dibilang Mas, Miftah kita ngomongnya kasar. Keramik itu jenisnya macam-macam. Lah keramik yang dipasang di toilet dan kamar mandi, itu keramik sing halus nopo sing kasar. Ya kalau saya tak toilet saja itu. Kasar rapopo, sing penting nyelamatke daripada halus malah meleset. Oke, yang ketiga, Bu siapa Bu? Rasa mayu dong, nanya. Bunga mereka dari mana? Bunga mereka dari saya Budi. Oh Klaten, aslinya mana? Oh Palembang, wong kita galau. Oh galau. Ini orang Palembang itu orang yang paling kecil sedunia. Kapal selam saja dimakan. Agama sebelumnya apa Ibu? Terus pindah agama. Pindah agama apa? Katolik. Sekarang meninggal Islam. Karena dari Gus Miftah, dari temannya apa? Dari YouTube atau dari Ali atau dari WC?
Enggak, ya keinginan. Terus tahu bersuka dari mana? Meja diplok. Ngelangnya. Punya suami. Suaminya nggak masalah kamu Islam. Pakai mie. Kamu udah lama nggak pegang mic ya? Suaminya agamanya apa? Oh nggak masalah kan kalau masuk Islam. Nggak ada paksaan ya. Kalau dia punya istri? Belum. Jomblo. Udah pernah menikah? Belum. Woro. Ada Joko namanya Rudi Atmoko, membutuhkan janda anak 5. Kalau pengen menikah ya? Ya pengen menikah. Mudah-mudahan jodohnya cepet ya. Kalau enggak nanti pas sudah pengajian nih saat kemawa umen. Neng rabi nang londe. Bon, yuk kita sadar bareng-bareng ditirukan dari Gus Sultan. Orang sama emak-emakku itu udah muni. Cek Pak, coba. Kurang gede ini ya bapak ibu ini. Wis gede sih tapi gak berkualitas. Cek gitu coba. Loh, kok gak ada suara namanya? Jason. Iya, gak ada suaranya ini. Coba Bu, dekat Bu. Loh, kemayune tes. Ora ya. Umurnya berapa Bu Kartika? Oh 54, Masya Allah. Apa istilah ini? Lu nama ya? Lanjut usia namun masih manja. Iya. Jodohnya orang gila itu bojo kok jodohnya lho. Ada janda di sini siapa untuk Pak Rudi? Ini Pak Rudi ini SMJ. Susah tidur malam Jumat. Nah, mari ditekan ini ya, ditekan bareng-bareng aja. Udah, coba dicek Pak Rudi. Cek. Haji, cek. Oke ya, nggak ada paksaan ya. Belum pernah ketemu Gus Sultan sebelumnya ya. Saya kelas Bismillahirrahmanirrahim diterukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mbak Kartika, Mas Rudi, dan Mas Aji, setelah 2 kalimat syahadat diucapkan, Anda sah menjadi seorang muslim dan muslimah. Selama 52 tahun Pak Rudi, dosa-dosanya malam hari ini semuanya diampuni oleh Allah, seperti bayi yang baru lahir kembali. Makanya Pak Rudi, Mbak Kartika, Mas Aji doakan kita semuanya Pondok Pesantren Ora Haji dan semua jamaah diberikan keselamatan oleh Allah. Jadi ngomong kayak gini Pak Rudi, habis syahadat mati ini langsung surga. Jangan surut ojo. Belum menikah. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal ya. Makasih Pak Rudi ya. Kita kasih aja Al-Quran satu ini untuk Mas Haji, ini untuk Pak Rudi. Pak Rudi pekerjaannya apa? Perintah. Kamu pekerjaannya apa nih? Oh guru, apa? Guru itu terhormat.
daripada wakil rakyat yang korupsi uang rakyat. Ya. Kalau buka tiga pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu biasa ibu rumah tangga. Ya, tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu dari Mas Rudi Atmoko. Gimana ini? Di sini yang menyatakan tanda tangan dan nama terang. Namanya terus yang kedua dari Mbak Kartika Afrianti Odila di rumah aku membayun begini nama tanda tangan tanda tangannya kayak menteri urusan pria. Terus Mas Aji ini subur seperti Aji sudah ini tangannya. Ini nanti dokumen ini fungsinya untuk merubah status KTP salah satunya ya. Saksinya Mas Timi satu. Mas Timi ini Muhammad Fatih Timur ini, beliau itu dari kitabisa.com yang biasa melakukan penggalangan dana untuk sosial. Satu lagi Mas Wahyu, ini yuk kita tangan yuk. Dengan itu bersyukur loh Bu, Bapak. Setiap pengajian, nyak saya ini wong lebih Islam apa mboten? Bersyukur apa mboten? Jangan kebagian pahala nih orang menyangkem wae. Bapak coklat nyangkem. Sama kerasa. Ya, mergo kula senang dalu menika bocah-bocah wis suwe aku pengen nyanyi lagu Sruk-sruk Bathok. Ya, bisa? Bisa? Ya. Kok yang ini tak dari keluar kan sedikit meneh. Pokoknya dalu menika seneng-seneng kagem Kanjeng Nabi nggih. Sebabnya hatinya seneng ra kena susah sing duwe masalah insyaallah mulai dadi rampung masalahnya. Amin. Ya, tes suara. Suku Bathok ilah si Romo menyang Solo kurang banget suku si Romo menyang Solo
Urung duwe bojo tetep duwe masalah tetep duwe utang tetep sapa sing diutang? Sing diutang sapa? Temen pakai 50.000 di jimat ya disimpan. Sing tak wene sing diutang di jimat kabeh ngatur bancur karena terlalu banyak dan kredit maka dianggap tidak jadi. Mengke duit ini kalau bagi rampung ngaji sing diutang mang maju beri kita kayak siji-siji. Sing ora diutang melu ngaji mulih langsung diutang. Ayo. Tegese diutang niku ya minimal lah dienggo mangan ra kuat belas. Ngono lho. Kowe utang tapi aku punya utang Gus, utang apa? Kredit apartemen, matamu. Cicilan mobil, andasma. Ini kalau bahasa Inggris you were head. Dasmu, your eyes, you mos, cangkemmu. Utang bang plecet. Pak Rudi nggak punya utang kan? Nggak punya. Aji utang nggak? Punya. Berapa utang kamu? Utang untuk apa? Kalau mau alaf itu memang harus disantuni. Nggak tahu jumlahnya berapa disimpan. Bukan kita punya utang nggak? Enggak. Utang apa? Utang apa? Pula kamu utangnya sama Sugeng bayar utang budi dibalas utang bodi. Iya. Utang budi dibalas dengan bodi bahaya. Apa? Sudah lagi dijimat Bu Kartika. Ya. Berjimat ada bertumpu. Arutinya. Apanya? Disimpan aja di dompet ya. Nyok boleh manggutan nyok. Nanti habis ngaji sih utang ini masih tangis siji. Selama masih ada. Ya, selama masih ada. Iya. Lu babas lu ngaku. Kok yang dulu iki mau. Seribu lah, dicai. 1000 lah. Ngajiin nggih, jadi meneh. Jadi ngeten. Kula pengen kita itu betul-betul mencintai dan menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara menghormati Nabi itu adalah dengan cara menghormati ahli warisnya, dengan cara menghormati para keluarganya, termasuk yang hari ini kita kenal dengan istilah Habib. Habib itu keturunan Kanjeng Nabi sing lanang, sing wedok namine Syarifah. Oh, anu jenenge Syarifah niku. Niku lak Syarifah lak jenenge ora mergo keturunan Kanjeng Nabi. Wong lemu lho kemayune. Kalau orang gemuk itu pasti setia. Lah makanya kalau orang gemuk itu pasti setia. Kenapa? Gimana mau ngejar orang lain, lari aja nggak bisa. Iya. Makanya di bujur lemu insya Allah lah. Mau keluar ini sajam sih ilmu keringan. Kenapa saya katakan demikian? Imam Al-Ghazali mengatakan salafun nasabi min salasi jihadin. Nasab itu yang mulia, kemuliaan nasab itu dari 3 hal. Yang pertama apa? Al-intiha ila Rasulillah ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasab yang langsung nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki nyuwun sewu awake dhewe niki wong ahwal kaya kula panjenengan iki ora mungkin iso dadi nasab Kanjeng Nabi karena sudah terlahir tidak sebagai nasab kecuali wong wedok.
kalau wong wedok ini masih punya kesempatan. Kalau jenengan wong biasa dirabi kalau Habib itu besok anak cucunya menjadi Habib. Tapi jarang perempuan syarifah yang mau menikah dengan ahwal itu di luar Habib. Biasanya betul turun. Kenapa? Karena begitu menikah dengan ahwal otomatis nasabnya hilang. Mila nyuwun sewu, lah Habib, bojone non Habib atau non syarifah itu banyak. Tetapi kalau perempuannya syarifah, laki-lakinya non Habib atau ahwal itu jarang banget perempuan yang mau. Kalau sudah menikah dengan orang Arab bisa. Nah, maka saya sarankan bagi para laki-laki yang belum menikah, menikahlah dengan cewek Arab. Kenapa? Karena kalau istrimu marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahu azim, keren banget. Haji udah nikah belum Haji? Belum. Umurmu berapa? 23. Insya Allah kamu pulang langsung menikah. Janda anak 5. Lumayan Ji, lumayan. Nah, pentingnya nasib itu di mana? Nasab itu di mana? A'rifu ansabakum. Kamu harus tahu bagaimana nasabmu. Walaupun nasab itu penting tapi bukan jaminan. Mila kalau kula dhewe ditanya tentang nasab itu kula tersinggung. Saya sering matur ya di mana-mana. Harusnya orang itu malu kalau ngomong nasab. Di saat dia punya nasab hebat sementara dia bukan siapa-siapa, kan harusnya malu. Mbahku orang hebat, mbahku kiai, mbahku begini. Sementara di saat dia ngomong dia bukan siapa-siapa. Maka saya sering mengatakan, kamu tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Maka lah pengen dua nasab sing apik, tapi bagaimana? Santri, cari istri yang baik. Santri akan jadi ya. Kue sesok kalau mau menikah, tanya kepada calon mertuamu, Pak, ini anak panjenengan dulu ketika nyusu berapa tahun? Pak, anakmu gen mentile pirang tahun. Loh, itu penting. Kenapa saya bilang kalau mau menikah tanyakan kepada istrimu dia dulu ketika bayi nyusunya berapa tahun? Ternyata bayi yang mendapatkan ASI selama 2 tahun dan ASI yang tidak mendapat dan bayi yang tidak mendapatkan ASI selama 2 tahun itu secara psikologis berbeda. Kenapa? Karena perintah Al-Quran ngasih ASI itu harus 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marrodoah. Nyusui itu kudu 2 tahun. Walaupun diselang-seling dengan susu sapi, nggak masalah, tapi asinya harus eksklusif 2 tahun. Jangan anak 5 bulan susunya ibunya dipedot langsung diganti susu sapi. Itulah alasan kenapa para cowok dilarang menikah dengan sapi, karena saudara sesusuan. Loh, pulang dia anak disusoni 2 tahun. Ya, kenapa Bu? Orang metu diprangat, alasannya bukan masalah nggak keluar, tapi setelah rebutan kalau bapak nih. Kosok bayi kok mentebako ya. Bayi kok mentebako. Nggak mungkin Allah itu menciptakan ASI nggak keluar, nggak mungkin. Masa Gusti lagi keluar nggak keluar tuh biasanya tergantung psikologis ibunya. Maka para suami ketika istrimu menyusui tolong jaga perasaannya supaya susunya tetap keluar cut. Sengitan nggak mungkin. Cewek itu kenapa ASI-nya nggak keluar? Karena biasanya stres. Maka para suami harus paham, istrimu itu dititipi gentong 2 oleh Allah. Usahakan gentongnya itu jangan menjadi gentong yang panas, karena kalau gentongnya panas anakmu jadinya emosian. Lu mana tenang ini? 2 bojo nyusun malah mau gawe stres. Laki-laki yang kurang ajar. Kalau istri itu luar biasa. Kau dapat 2 kayak gini, nggak dimakan kok. Bisa ibu mulai alasannya apa? 2 anakku ning omah. Mah mikir jajal lanang halah. Itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas itu pasti ibu-ibu. Tujuannya cuma 1, mah.
apel beleng, pisang beleng, anggur beleng, sandale kancane tasih ya Allah, jentrek gitu. Kenapa ASI itu tidak keluar? Karena biasanya stres. Kalau kemudian perasaan seorang istri yang sedang menyusui dibuat senang, happy, karepe napa dituruti, ini lancar. Makanya kenapa istri itu biasanya rela badannya gemuk asalkan ASInya keluar. Mila awakmu ketika nyuci rasa dietan, mangan sing oke. Ben susune oke. Bojomu kan ngempet dhisik. Malah kamu gantian anak suami padahal suamimu rokok. Begitu badhe bojomu digo anakmu ya anakmu keracunan rokok. Untung anak rasa ngomong miso dancuk rokok ini. Susu ambune rokok. Ora. Piye jane? 2 tahun bapaknya sabarin. Cara Imam Syafi'i wudu dulu. Arep nyusun anak, "Mang, wudu dhisik ya, Nak. Begitu wudu baru susoni." Begitu wudu nyuwun sewu. Nyusoni niku apike kiwa terus, tengen terus apa selang-seling kiwa tengen? Sing apik selang-seling. Tengen sisik baru kiwa tengen. Aja mu kiwa tok tengene ra dienggo, akhire dilek gede cilik. Mila kok ora sakake kok bojoku susune beda. Sing siji gede sing siji cilik. Kesek. Oh, kesek temen iki. Loh, iki tenan iki. Oh, pengalaman aku dia ada bojo kok. Masa pengalaman sama kamu? Emangnya aku cowok apaan? Kenapa jadi susu? Mereka jumlahnya loro. Susu. Lah siji su. Kenapa susu putih? Lah apa? Mereka coklatnya ukuran tenang. ngerti kalau ngelatih ibu si Ageng nyusoni latihan sik Bu penerangan. Yang jelas cowok itu seperti sudah. Kalau ketemu susu pasti gembira. Ya, walaupun kecil. Apa kecil? Sodane lho, maksudnya kegembiraane. Jadi kalau al-suli kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Menurut saya sendiri kalau ditanya nasab, Gus kita anaknya sopo, mbahnya sopo, kurang gak jajan isi. Kalau orang kepepet, belum juga akhirnya ramatur. Apa sih pentingnya kita ngomongin nasab? Itu nyuwun sewu, supaya kita bisa menghormati orang tua kita saja. Tapi jangan pernah kemudian Anda membangga-banggakan siapa bapak ibunya, karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Ono kolon nasab api tapi nasibe elek. Ono kolon nasab biasa tapi nasibe api. Mila jenengan ngoten iki ya, pengajian seperti ini diniati tirakat supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat. Karena bagaimanapun juga kalau mengajar seorang perempuan itu sama halnya mengajar sebuah generasi. Saya mengajar seorang laki-laki, saya berarti mengajar hanya seorang saja. Tapi ketika saya mengajar seorang perempuan, sama halnya saya mendidik sebuah generasi. Itulah alasan kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dikatakan al-jannatu tat agamil ummahat, surga itu tetap di bawah kaki ibu. Niku juga termasuk hadisnya ibu. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuannya ibu. Karena hari ini banyak ibu kelakuannya tidak mensurgakan anak. Contohnya apa? Anak 5 bulan diganti susu sapi, padahal anaknya masih butuh susu ASI. Sing salah apa? Termasuk bojone. Mergo ora sabar setelah gantian karo anak kontrak rampung kok.
nyelo-nyelo. Lo ana tokoh wayangan iku sing ora tau nyusu belas iku ya ana. Buta Cakil. Ora nyusu temen yo nembone entek. Buta Cakil nyusu sak copot sak gubukake. Buta Cakil itu matinya karena apa Pak Sugeng? Kalau Janaka. Enggak, Perkudoro. ora. Buta Cakil matinya karo Janaka karo Perkudoro. Karena tenggelam dengan air ludahnya sendiri. Karena mencuh balik ini geng. Oh, Buta Cakil bodoh. Kudune sangu kalepu. Begitu munggo templek. Terus rasa itu. Buta Cakil mentil kena cuwil. Nah, berkaitan dengan nasabnya para nabi, awal ini hormat mawon. Kalau kita tidak cocok dengan pendapatnya, bagaimana Gus? Hormati Habibnya, nggak usah diikuti pendapatnya, karena nggak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapatnya, apalagi yang bertentangan. Maka dalam kaidahnya apa? Dikatakan al-hurmatu khairun minat to'an. Hormati sosoknya, tetapi jangan taati kelakuannya. Ini Habibnya nakal, hormati, tapi jangan ikuti. Dulu orang bilang Gus Miftah itu benci Habib Rizik. Sopo sing kondo? Saya di Arafah di Mina pas malam lempar jumroh, pulau nginep teng Mina. Pulau ketemu kali Habib Rizik, pulau foto. Saya hormati beliau. Kalau kemudian saya berbeda pandangan dengan Habib Rizik itu biasa mawon. Gak ada zamannya Gus Miftah yang membenci Habib Rizik. Gak boleh, bangsa gak boleh benci dengan semua habaib termasuk Habib Rizik. Walaupun kita tidak sama dengan beliau. Jangan ikut-ikutan mencaci maki. Hak kita apa mencaci para Habib? Itu. Dan jangan pernah membanding-bandingkan Habib. Aku senang sama Habib ini, gak suka dengan Habib itu. Kamu itu bukan Habib, kenapa banding-banding di Habib? Habib itu artinya apa? Orang yang pantas untuk dicintai. Maka saya bilang, wah Gus Miftah sering berbeda pendapat dengan Habib Rizik, berarti gak suka. Nah ini dulu. Bukan berarti perbedaan pendapat menjadikan saya tidak hormat. Saya tetap hormat walaupun berbeda pendapat. Dulu kan hormat, baru taat. Contoh sebenarnya gampang kan? Sugeng ini santri kula. Subuh, Sugeng ngimami salat subuh. Sugeng nolak. Boten Gus, jenengan mawon sing imami. Begitu Mas Sugeng bilang, boten tidak, berarti dia tidak taat dengan perintah saya. Tidak tanya Mas Sugeng kenapa? Karena hormat dengan saya. Jenengan mawon Gus. Begitu saya jawab tidak, berarti Sugeng bentar. Tapi tidak taatnya karena hormat dengan saya. Boten kiai dengan saja ingin mami salat subuh. Kalau paling gampang, ibu-ibu isu-isu masak, bojone macul. Pak, sarapan sudah matang, ayo sarapan. Suaminya bilang, saya belum selesai macul, bu, ibu sarapan dulu. Kalau ibu paham dengan kalimat ini, hormat lebih didahulukan daripada taat, ibu bilang, enggak Pak, saya nunggu jenengan ikut makan. Kalau jenengan belum makan, saya tidak akan makan. Itu namanya hormat lebih didahulukan daripada taat. Orang kok, Pak, sudah matang, ayo makan. Bu, sampean dulu yang makan. Oke, tenang lah. Tunggu suaminya. Kayak Bunda ini, bahaya sarapan. Bunda dulu, kalau mentasi abah, saya nunggu abah. Itu caranya. Soalnya kan bojoku kok. Sedino sholat 15.000 kali. Awakmu berapa kali? Bunda itu sehari sholat 15.000 kali. Jadi cangkemnya ngedumel tok sallallahu alaihi wasallam. Malam lho jam 2 tak kelon sallallahu alaihi wasallam. Coba dicek dulu tasbihnya ada berapa sekarang. Enggak pernah lepas dari tasbih. Wong mau dioperasi kanker saja masih sallallahu alaihi wasallam sampai dokter imun kok. Tuh. Begitu cintanya dengan Rasulullah. Maka apapun masalahmu hari ini, perbanyak sholawat. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidi wa walidi. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu mencintai aku Rasulullah lebih dari mencintai orang tuamu dan keluargamu. Bila ibu bertanya, "Oh, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi atau suami?" Nabi. Kalau yang suami, lah bojomu ini sapa? Wis tumpake meletek-meletek. Baju merah sepiro. Mentutan. Dungil, muleran.
suami tanya, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa istri? Jawab, Nabi. Nabi pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Bagaimana tidak menjengkelkan? Ngaji di depan kok gak selonjor ke? Ya Allah, meletek enggak. Rame tukah, saya meletek. Rijine ambiar itu. Nabi pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi nggak bisa tentukan, istri macam-macam tunggal. Tahu gak? Sarkem matamu kok sarkem. Sarkem kan rental ya. Jadi ngomong sorkam ini dengan alumni sarkem. Ya, pokoknya kuwabeh hari ini kita cinta Rasulullah, hati ini bahagia, happy, insya Allah masalahnya rampung. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birlana mamadoya wasiyal karami huwal habib kulladhi turja syafa'atuhu li'ulli hawli minal awali mutahinin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali. Tangannya diangkat dibayangke masalah nopo-nopo rampung kanthi asmanipun Kanjeng Nabi. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wa habibul ladzi turja syafa'atuhu Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil lebih busuk. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali mutahimi maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Hasbi Rabbi
lantunan asma-asma Muhammad malam hari ini ya Allah, yang kami baca dengan sepenuh hati ya Allah, karena kerinduan kami kepada baginda Nabi ya Allah, menjadi saksi ya Allah bahwa kami adalah umat-umat yang mencintai Nabi-Mu ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang sangat menyayangi Nabi-Mu ya Allah, dan menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rasul-Mu pernah mengatakan kepada kami ya Allah, almarhum man ahabba, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami mencintai Nabi-Mu, sungguh kami menghormati Nabi-Mu, sungguh kami mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu, sungguh kami mengikuti ajaran-ajaran Nabi-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Nabi ya Allah menjadi wasilah kami bersama Nabi di surga ya Allah, menjadi wasilah bagi kami ya Allah bersama Rasulullah di padang mahsyar ya Allah, menjadi wasilah bagi kami ya Allah diakui sebagai umat Nabi-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah. Demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dengan beribu masalah yang dimilikinya ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dengan asma Muhammad ya Allah, Kau berikan jalan keluar dari solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah, siapapun yang hadir dalam keadaan gelisah ya Allah, dengan asma Muhammad Engkau bahagiakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang punya kesulitan ekonomi ya Allah, demi asma Muhammad ya Allah, Engkau baiki ekonomi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang mempunyai cita-cita yang belum terkabulkan ya Allah, demi asma Muhammad yang mulia ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan cita-cita kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan semua keinginan baik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, demi asma Muhammad yang mulia ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula ya Allah kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ketika Engkau mengutus Israel menjemput kami ya Allah, jadikanlah akhir kalimat kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang khusyuk la bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bareng-bareng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulangi 11 kali untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu